Oke, thank you semuanya udah datang. Hari ini kita minggu pertama untuk MBA di bulan Juli. Dan hari ini kita akan ngobrolin seperti biasa tentang pembuka itu adalah tentang glycans. Dan kita akan bicara lebih lanjut tentang glycans, pengertian glycans, gunanya glycans di dalam hidup kita sehari-hari dan kesehatan, dan juga di mana kita bisa dapetin glycans. Jadi untuk pertama kali kita mulai, glycans itu ada di mana aja? The glycans itu ada di mana-mana, ada di manusia, ada di binatang, dan juga ada di tumbuhan. Selain itu juga masih ada lagi yaitu di virus, ini gambar virus flu, dan juga di bakteri. Dan kelihatan ini ada yang rambut-rambutnya itu adalah glycans. Sama seperti di sel virus ini yang merah-merah itu adalah glycansnya untuk virus tersebut. Kenapa setelah kita tahu ada di mana-mana, kita mau fokus untuk ke manusia dan manusia itu kita selalu memiliki target tubuh yang sehat itu terbuat dari sel yang sehat. Jadi tubuh terbuat dari organ, terbuat dari tisu atau jaringan dan terbuat dari sel. Kalau mau membuat tubuh yang sehat, kita harus mendapatkan nutrisi yang seimbang, nggak lebih, nggak kurang untuk sel kita. Nah, sel di bawah mikroskop di dalam tubuh kita itu ada sekitar 60-100 triliun sel, dan di atas sel-sel itu gambarnya biasanya ada helai-helai rambut. Nih kalau kelihatan, kalau bahasanya Valery itu kelihatan ada yang loncat-loncat, itu adalah glycans, glycansnya atau rambut sel atau reseptor sel namanya banyak. Nah, kita tahu kalau kita perlu tubuh yang sehat, kita perlu nutrisi yang seimbang. Tapi nutrisinya itu apa aja sih? Nutrisinya itu ada banyak. Kita tahu kita butuh air, tubuh manusia ada 70% air, kita butuh vitamin dan mineral, kita butuh lemak baik, kita butuh protein, dan juga kita butuh karbohidrat. Nah, glycans itu adalah salah satu dari karbohidrat. Banyak orang yang bilang, oh karbohidrat kan bahaya, nggak jelek, bikin gendut, atau ada diabetes, dan lain-lain. Balik lagi yang kita bilang di sini adalah seimbang. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tubuh kita tetap perlu karbohidrat untuk energi dan juga untuk jalan sehari-hari. Dan seperti apa reseptor sel atau glycans atau rantai gliko atau rambut sel, banyak namanya glyconutrients. Dan kalau kita zoom lagi deh yang loncat-loncat itu adalah gabungan antara karbohidrat dan protein, glikoprotein. Tapi karbohidratnya ini terdiri dari 8 jenis karbohidrat. Glukos, galaktos, manus, fukos, xylose, N-asetil glukosamin, N-asetil galaktosamin, dan N-asetil nuraminik acid. Biasanya kalau bahasa sainsnya NA itu N-asetil nuraminik acid. Nah, N-asetil glukosamin, NAC, GL, C4 atau berapa tergantung ini ya, dan juga galaktos di situ. Yang mau kita bilang di sini, glukos itu sangat umum. Kita biasanya banyak makan, apalagi orang Asia. Orang Indonesia apalagi makan nasi, nasinya nasi putih udah pasti. Korea pun sama, makannya juga selalu banyak makan nasi. Dan nasi itu kalau diolah oleh tubuh kita akan menjadi glukos. Eh, Balik lagi, kita tetap butuh glukos karena kita butuh energi, tapi kita harus seimbang. Kalau kelebihan, makanya ada penyakit seperti diabetes dan lain-lain. Galaktos itu karbohidrat yang terdapat dalam produk susu. Jadi kalau kita suka makan keju, yogurt, minum susu, biasanya kita ada karbohidrat galaktos. Yang sisa 6 ini tuh tidak ada di pola makan kita sehari-hari. Nggak ada di, contohnya manus itu lidah buaya. Fucosalos mungkin rumput laut. Siapa sih yang di sini yang makan rumput laut setiap hari dalam kondisi jumlah yang banyak, dan juga siapa sih yang makan lidah buaya atau aloe vera setiap hari? Hampir nggak ada kan? Nah, kita tahu ini dari mana? Kita tahu ini tentunya dari penelitian ilmiah dari Nature Journal, salah satu jurnal yang paling bergengsi di dunia, dan juga dari buku cetak Harper's Biochemistry, yaitu dari Dr. Murray. Nah, kita udah ngomongin glycans. Ada di mana aja, penjelasan awalnya seperti apa, fungsinya apa sih? Kita tahu glycans ini emang apa gunanya? Oke, kalau kita balik lagi, kita ngomongin tentang tubuh kita mau tubuh yang sehat dengan nutrisi yang seimbang. Coba kalau kita ambil contoh misalnya tubuh kita itu seperti cellphone atau HP, nama kerennya. Zaman sekarang iPhone, biasanya orang selalu bilang pakai HP. Cuma karena namanya sel, jadi kita bilangnya cellphone. Jadi teknologi komunikasi seluler. Kalau baterai kita habis, baterai HP-nya habis, kita harus di charge.
Charge-nya kalau HP berarti colok ke charger. Chargernya ambil tenaga dari mana? Dari listrik. Nah, kalau kita ambil umpama tubuh kita itu adalah HP, tubuh kita juga kalau udah capek, kita butuh charger, butuh tenaga. Tenaganya datang dari mana? Dari nutrisi, yaitu kebanyakan vitamin dan mineral. Akan tetapi, kalau kita misalnya memiliki vitamin dan mineralnya 100%, tubuh kita udah benar-benar di-charge 100%. Eh, Kalau kita misalnya mau ngobrol sama tubuh lain, orang lain, kita butuh sinyal, kita butuh cara komunikasi. Dan di sini eh, cara komunikasinya adalah melalui menara sel, sama seperti HP. Menara sel di tubuh kita itu apa? Menara sel di tubuh kita itu adalah glycans tersebut. Jadi baterai itu untuk tubuh kita adalah vitamin dan mineral. Menara sel agar memastikan ada komunikasi itu adalah glycans. Cara mereka komunikasi gimana? Caranya adalah satu sel dengan ketemu sel lain saling bergesekan dan di situ terjadi komunikasi. Contohnya gimana nih? Ini contohnya. Ini contoh dari sel imun melawan bakteria dan melawan virus. Kelihatan kan ini ada lemon, ada permen, ada semacam virus, ada yang merah kecil itu juga. Jadi ini seperti yang kita bilang tadi, di glycans itu ada di mana-mana. Di bakteria, ada di virus, ada di sel tubuh kita. Nah, yang jadi pertanyaan gimana cara glycans ini merekognisi satu sama lain. Dan kenapa dengan adanya rekognisi terjadi sel atau fungsi imun atau fungsi kekebalan tubuh. Jadi saya ambil contoh ini adalah yang merah lawan yang biru. Yang merah ini adalah sel imun kita. Jadi imun yang bertanggung jawab untuk membunuh bakteria. Dia kalau bergesekan dengan rambut sel, dia kalau bergesekan dengan rambut sel bakteria, dia akan melihat, oh ini adalah eh, sel dari luar, dia bisa bakteri atau bisa lain. Dan rasanya ini manis kalau bergesekan. Berarti ini adalah salah satu yang harus dimakan. Jadi imun sel ini akan memakan bakteri ini karena dia lihat dari rambut-rambutnya ini rasanya manis, berarti harus dihilangkan, harus dihilang. Nah, kalau sel imun ini melihat sel tubuh kita sendiri, misalnya sel paru-paru, sel jantung, sel sendi, sel lain-lain, sel imun ini harusnya tidak menyerang kan, dan pertanyaannya balik lagi, gimana caranya mereka tahu itu adalah sel tubuh kita sendiri agar tidak diserang? Di atas glycans di sel-sel tubuh kita itu ada lemon seperti ini bentukannya, atau eh, chain-nya akan menjadi seperti lemon. Dan kalau bergesekan dengan sel imun, rasanya asam. Oh, rasanya asam nih seperti lemon. Berarti ini adalah sel di dalam tubuh kita, bukan sel yang harusnya diserang oleh sel imun. Makanya nggak jadi diserang di situ. Dan inilah kurang lebih dari rekognisi, terjadi komunikasi, dan terjadi fungsi kekebalan tubuh. Nah, yang jadi pertanyaan kalau ada virus ini gimana? Kalau sel kita tidak sehat, tidak memiliki pertahanan yang bagus, glycans-nya mungkin kurang lengkap. Di sini nanti akan ada yang bolong yang harusnya penuh dengan lemon, satu akan berganti menjadi permen dan virus akan melihat, oh ini makanan ada di sel imun ini, ternyata salah satu glycans-nya itu ada permen. Nah, itu akan mulai diserang oleh virus tersebut dan lama-lama akan melemahkan sel imun kita, makanya ada terjadi sakit. Contoh flu biasanya kan dari virus influenza. Jadi intinya yang mau aku bilang di sini, kita harus memastikan apa sih yang di permukaan sel kita, apakah itu permen, apakah atau em, lemon yang asam. Semua sel itu ditutupi oleh glycans atau reseptor sel dan seperti yang kita bilang itu ada di mana-mana, di sel syaraf, ada rambut selnya, sel paru-paru, sendi, sel kanker, pembuluh darah dan lain-lain. Dan yang mau kita bilang, salah satu fungsi dari glycans atau glycogen ini adalah komunikasi antara sel. Anggapkan glycans 8 karbohidrat itu seperti alfabet. Kalau satu hilang, komunikasi antara sel akan mustahil. Contohnya, kalau kita mau seperti ini nih, aku ngomong terus ada seminar seperti ini atau ngobrolin tentang glycans, tapi aku nggak bisa pakai huruf A dan huruf E. Pesan yang aku akan kirimkan menjadi mustahil, nggak ada orang yang bisa mengerti. Sama seperti glycans ini, kalau satu hilang akan menjadi mustahil.
Ini contohnya seperti contoh-contoh lain, imun sel ini kalau mulai bergesekan, dia akan juga melihat apakah yang harus dilakukan oleh sel ini. Mungkin sel yang ini ada selnya sedikit rusak atau sedikit lemah, jadi dia akan meminta dia di rambut sel ini akan terjadi komunikasi dan pesan di atas rambut sel ini akan menjadi tergantung kondisinya, minta tolong diberikan nutrisi, perbaiki, minta tolong hancurkan kalau ada virus, lindungi atau regulasi. Dan disinilah fungsi-fungsi dari tubuh itu terjadi karena ada glycans. Salah satunya kalau ada yang suka ambil multivitamin misalnya di sini. Kebanyakan orang bingung, oh oke, kita ambil multivitamin tuh diserapnya bagaimana sih? Biasanya diserap oleh usus kecil karena kan termasuk sistem pencernaan. Kalau di atas dinding usus kecil ini makin banyak glycans, semakin banyak em, vitamin dan mineral yang lebih mudah diserap. Contohnya vitamin B, zat besi ini mulai nempel di glycans-nya di dinding usus agar mudah diserap oleh tubuh kita. Teori ini sudah memenangkan teori glycobiology itu menang hadiah Nobel banyak selama 20 tahun terakhir itu kurang lebih ada 5 kali dan dan tahun lalu menang em, hal yang paling baru yaitu di tahun 2022 dipublikasikan beberapa bulan yang lalu dan ini adalah tiga pemenangnya. Kalau ada yang mau tahu lebih lanjut, kabarin kita bisa kirimin arti atau Nobel Prize ini tersendiri. Nah, Nature Journal ini tuh teori glycans ini tuh ditemukan di tahun 1990-an. Dan mulai besar ketika mulai dipublikasikan di tahun 1995 di Nature Journal. Tetapi yang mau kita bilang, seperti kita lihat tadi, bahkan di Nobel Prize, bahkan di zaman sekarang, teori glikobiologi ini tuh masih berkembang. Bahkan di tahun 2018 kita bisa melihat manus salah satu karbohidrat yang dibutuhkan dan datang dari lidah buaya itu membantu em, meningkatkan kemoterapi dan melambatkan pertumbuhan tumor. Dan ini penelitian independen yang tidak dibayar Manatek atau siapapun. Masih banyak guna manus lain, seperti contohnya penemuan di China, universitas di China, dan juga Cancer Center di West China Hospital di Sichuan. Dan mereka melihat bahwa dengan adanya manus treatment ini, um, manus bisa membantu melawan inflammatory disease, jadi penyakit-penyakit inflamasi termasuk autoimun dan juga alergi. Jadi manus itu sendiri banyak gunanya. Selain itu juga galaktos, salah satu karbohidrat yang ada di dalam susu, um, kita melihat bahwa penemuan di University of Southern California ini di tahun 2020, dia melihat bahwa galaktos, sel kanker, kalau ternyata terekspos oleh galaktos, salah satu karbohidratnya, sel kanker ini tidak bisa beradaptasi dan akan mati. Jadi banyak sekali penggunaan glycans tersebut untuk hidup sehat kita. Dan yang mau kita tanyakan, bagaimana reseptor sel Anda? Apakah rata-rata orang zaman sekarang, manusia modern itu rambut selnya atau reseptor selnya itu 30.000 sampai 40.000. Kalau sakit, biasanya dari kanker dan lain-lain, itu kurang dari 10.000. Kalau sel sehat, biasanya lebih dari 100.000. Targetnya adalah tentu naikin sampai 100.000. Dan penyakit yang berhubungan dengan glycoform atau glycogen atau kekurangan glycans adalah penyakit autoimun, RA, osteoartritis, lupus, diabetes, MG, dan lain-lain. Hiperimun jadi seperti biasa, nutrisi perlu seimbang, berarti imun kita itu juga selalu harus seimbang. Banyak obat di pasaran, obat kekebalan tubuh, obat imun, obat penambah imun. Padahal yang kita butuhkan adalah modulasi imun agar seimbang, agar bisa bekerja semaksimal mungkin. Kalau kelebihan nggak bagus, kerendahan juga nggak bagus untuk imun kita. Kelebihan kita akan jadi sensitif sekali, gampang alergi, gampang asma, mungkin hay fever. Uh, Kalau rendah, gampang sakit, banyak bakteri, banyak virus, banyak kanker, dan lain-lain. Ada juga lainnya, contohnya rekognisi antara sel tidak berfungsi secara maksimal dari ketidakmampuan belajar, ADHD, penyakit jantung, dan lain-lain. Dan kita mau bilang juga, kalau kita ngobrolin tentang fungsi kekebalan tubuh,
kita mau ngobrolin lebih lanjut tentang usus atau sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini bertanggung jawab untuk 70% dari sistem kekebalan tubuh kita. Kalau dinding usus kecil kita rusak seperti ini, jebol, dinding usus kita itu harusnya sangat dempet, sangat rapat. Jadi kalau kalau kita ingat sistem pencernaan, kita habis makan dihancurkan di lambung, beberapa akan masuk ke liver dan beberapa akan masuk ke usus kecil dan usus besar untuk dibuang. Nah, kalau di usus kecil ini bocor, kotoran-kotoran yang harusnya dibuang ke usus besar atau masih harus masuk ke detox di liver, itu akan langsung masuk ke darah karena nggak rapet. Kalau udah masuk ke darah, banyak masalahnya. Kotoran yang harusnya dibuang malah masuk ke darah akan kesebar ke seluruh tubuh. Jadinya ada autoimun, suka nggak bisa makan makanan, ada inflamasi, nutrisi juga tidak mudah diserap, dan kalau udah ke darah akan ke seluruh tubuh. Bisa efek ke depresi, ADHD, gampang jerawatan, gampang capek, thyroid ada masalah, untuk digestive system atau sistem pencernaan ke belakang juga konstipasi, diare, gampang capek. Kan salah satu sistem untuk filter organ untuk filter tubuh kita itu adalah ginjal. Kalau ginjalnya kerja lebih keras, otomatis kita gampang capek. Akan menyerang sendi juga dari RE, dari FG, dan tentunya juga bisa dari sinus dan lain-lain. Ini salah satu contoh lainnya untuk melindungi pembuluh darah, karena banyak orang yang darah tinggi. Rantai gliko ini tuh ada di mana-mana kalau kita lihat pembuluh darah. Pipa pembuluh darah kita itu kalau dibelah dan diluruskan itu bisa lingkarin bumi sekitar 2 kali lebih. Dan kalau kita zoom lebih lanjut di atas dinding pembuluh darah ini banyak rambut-rambut sel dan atau rantai gliko atau glycans tersebut. Dan ini mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah yang mengeras karena plak. Karena di pembuluh darah itu kalau ada rambutnya itu akan bekerja seperti pelindung. Jadi apapun yang lewat melalui darah akan lancar dan nggak akan stuck di dinding pembuluh darah tersebut. Kalau rusak, otomatis pelindungnya hilang, lama-lama akan menjadi seperti ini. Ada yang build up yang harusnya lewat malah nempel ke dinding pembuluh darah, lama-lama keras menjadi plak, ya otomatis pembuluh darah kita yang tekanannya normal, lama-lama akan menjadi eh, tekanan darah tinggi karena lubangnya semakin kecil. Nah, di sini siapa yang suka makan instan? Banyak ya, nggak banyak ya, bagus. Em, aku juga, kita sih masih makan makanan instan karena nggak mungkin kita bilang gaya hidup itu kadang-kadang kepepet, memang harus makan makanan instan. Dan yang mau kita bilang, kalau kita makan makanan instan, reseptor sel kita atau glycans kita itu berkurang banyak banget atau bahkan mati dalam waktu 8 jam. Untuk pulih juga perlu waktu 8 sampai 12 jam, tapi kalau kita ambil glycan setiap hari, pemulihannya justru jauh lebih cepat. Jadi memang ada cycle-nya, harus mati dulu terus baru pulih lagi. Jadi so far masuk akal, kita butuh glycans. Dan glycans itu dari mana aja? Glycans itu ada yang sintetik atau yang natural. Natural dari sayuran, buah-buahan, biji-bijian, jamur, getah pohon, dan lain-lain. Oh, oke. Kalau yang natural ada di makanan, kita bisa makan dong. Dan dapat glycansnya. Belum tentu, karena kondisi planet kita dan kondisi bumi ini dan kondisi makanan kita itu sudah jauh berbeda daripada zaman dulu. Kandungan nutrisi di dalam makanan yang sekarang itu sangat-sangat kosong karena banyak polusi, nutrisi di tanah udah mulai hilang, karena kita harus memberi makan ke 8 miliar orang, banyak pertanian komersial yang dimana buah yang atau sayuran yang belum matang sudah dipetik dari pohonnya, walaupun mereka memiliki kalori yang sama, yaitu energi yang sama, nutrisinya nggak ada, vitaminnya lebih kosong. Dan yang mau jadi pertanyaan, kalau yang suka nge-brunch di sini atau yang suka makan salad biasanya ke restoran ngelihat, wah, desainnya bagus, makanannya kelihatannya bagus, tapi yang jadi pertanyaan nutrisi di dalam bentuk yang bagus seperti ini itu seperti apa dan seberapa banyak kita nggak tahu. Dan juga karena ada ini USDA atau Departemen Agrikultur di Amerika Serikat, mereka melakukan penelitian dan mereka menemukan kekebalan tubuh manusia itu memburuk 30% dalam 20 tahun terakhir dan akan terus memburuk.
Oke, glycans masuk akal. Kalau coba cari yang natural karena jauh lebih aman. Dan bagaimana glycans natural itu dibentuk? Manatek itu adalah suplemen adalah perusahaan yang memiliki suplemen yang memiliki 8 glycans tersebut. Namanya Ambrotos dan dipatenkan tahun 1996. Manatek menganalisa sekitar 600 jumlah tumbuhan di dunia dan memilih tanaman liar yang tumbuh di area bebas polusi. Eh, jadi ada banyak, ini ada 8 dan satu tumbuhan ini, pohon ini, nggak memiliki 8, tapi memiliki 1 sampai 2 sampai 3 sampai 4 karbohidrat tersebut, dan ada racikannya. Tubuh kita itu nggak butuhnya sama, persis. Manos, Manos 100 bagi 8, Fukos 100 bagi 8, Galactose 100 bagi 8. Nggak ada takarannya, dan takaran ini sudah diperhitungkan oleh Manatek dan ada di Amrotos. Kenapa memilih tanaman liar yang tumbuh di area bebas polusi? Karena eh, kalau tanaman itu tumbuh di bebas polusi, begitu otomatis kualitas tanamannya akan turun dan tubuh kita secara nggak langsung ya akan memakan atau mengkonsumsi polusi tersebut yang sebenarnya nggak bagus kan. Dan kalau kita ngomongin paten, di 1996 Manatek itu dan lapangan Gelagacnya memiliki paten terdaftar di 100 negara. Jarang ada perusahaan lain yang memiliki paten sebanyak ini, apalagi perusahaan health and wellness atau suplemen. Em, Kalau yang kebanyakan di sini pasti tahu MIT lah ya. MIT itu setiap tahun memiliki atau mempublikasikan majalah tentang 10 teknologi baru yang akan mengubah dunia. Dan glycomics atau glycobiology ini masuk di tahun 2003. Dr. James Paulson juga menemukan atau memiliki penelitian tentang glycans, dan dia bilang bahwa kalau botol yang kurang lebih sekitar 1 liter itu penuh dengan glycans tersebut harganya sekitar 15 juta, dan dia belum tentu bisa jual karena ada paten dari Manatek. Dan ini adalah hak patennya yang keluar dari Amerika. Jadi ada banyak kayak, mungkin penyakit-penyakit atau merasa yang kurang nyaman di dalam tubuh yang bisa dibantu. Tapi yang mau kita bilang di sini adalah glycans dan suplemen yang ada glycans ini adalah penemuan yang tidak dipergunakan untuk menyembuhkan disorder atau penyakit-penyakit di bawah. Akan tetapi cara kerjanya suplemen ini adalah memberikan pasien-pasien tersebut glycans yang cukup dan dibutuhkan oleh tubuh kita agar tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi banyak hal di sini. Itu bukan obat, balik lagi suplemen dari mana teknik 100% natural sama seperti makanan, dan diberi makanan dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh agar bisa melakukan fungsi em, memulihkan atau menyembuhkan tubuh itu sendiri. Dan ini produk-produknya untuk kalau kita ngomongin Manatek. Nggak hanya Glackens doang, ada banyak produk lain. Dan kita akan ngobrolin lebih lanjut tentang produk sekitar 2 minggu lagi. Ini teasernya aja. Em, yang mau aku bilang, tubuh kita itu seperti ember. Jadi kalau dan tubuh sehat itu harus ada embernya. Kalau misalnya satu nutrisi hilang, contoh nggak ada Glackens, nutrisinya hilang, kita mau masukin seberapa banyak nutrisi itu pasti akan bocor terus, dan bahaya di sini. Makanya kita mau memastikan bahwa kalau kita memiliki tubuh yang sehat, nutrisinya itu seimbang dan cukup ada semuanya. Oke, ini contoh-contohnya orang yang memakai glycans. Dulunya ini Bella, eh, sebelum memiliki glycans, dia dari glycans dari skincare dan juga konsumsi dari suplemen. Ada masalah di jerawat, di muka, dan ada masalah di kesehatan. Setelah pakai Glycans dari sekitar 2020, 3 tahun, udah kelihatan perbedaan dari kesehatan mukanya, kesehatan kulitnya, bahkan dan dengan skincare-nya, kerutnya pun mulai berhilang. Ini Tante Anita juga yang kita bantuin, salah satu orang yang kita bantuin di Indonesia. Dia ada masalah dengan saraf. Setelah pakai Glycans, ini gambar-gambar dia yang ada masalah sekarang tinggal ini. Ini dia di sekitar 1,5 tahun udah pakai Glycans dan sudah mulai berkurang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Ini kita ambil foto di mana dia udah mulai happy di salah satu wedding anniversary-nya, udah bisa pergi jalan-jalan nggak terlalu keganggu. Selain itu juga gelaken bisa digunakan untuk hal lainnya, nggak dari kesehatan aja. Kalau ada yang tertarik dengan
diet atau kurangan tubuh, dengan diet, mau bentuk tubuh, kita juga bisa bantu. Ini teman kita Peter di Melbourne yang memiliki sukses dari turun berat badan, turun lingkar pinggang, dan turun lingkar paha. Nah, yang mau kita bilang di sini terakhir adalah ini adalah informasi yang mungkin baru, nggak banyak orang yang udah pernah dengar. Bagaimana kita mencari informasi tentang Lycans? Tentunya informasi itu ada di mana-mana, dari Wikipedia, dari Google, itu banyak yang gratis. Tapi juga tolong cari yang informasinya bobotnya lebih berat atau lebih lengkap. Contohnya dari buku cetak Harvard Biochemistry, buku cetak Biochemistry, Nature Journal, dari TED Talk, dari Nobel Prize. Jangan cari yang gratis saja, karena belum tentu ada peer review jurnalnya, belum tentu sudah dilihat oleh expert-expert. Coba lihat lagi yang bobotnya lebih berat. Oke, thank you semuanya udah datang. Aku stop sharing di sini. Kalau ada pertanyaan, boleh kabarin.